Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, Gimana kabarnya hari ini? Di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa gunakan masker dan selalu mencuci tangan. Baik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar kita diberi kelancaran dalam pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Kalian udah pernah tahu atau pernah dengar tentang interaksi sosial nggak? Baiklah, kalau belum, di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud interaksi sosial itu? Interaksi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik yang dilakukan individu atau kelompok di dalam masyarakat. Misalnya, saya lagi berbicara kepada kamu dan kamu menanggapi pembicaraan saya. Jadi kita saling nyambung gitu. Nah, itu bisa dikatakan dengan interaksi sosial. Dan contohnya lain, kalau misalnya interaksi sosial secara berkelompok, misalnya di dalam kelas ini dibagi kelompok menjadi dua, misalnya ini kelompok A dan ini kelompok B, dan mereka saling berdiskusi mengenai suatu hal. Nah, itu bisa dikatakan dengan interaksi sosial. Dan interaksi sosial sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial yang dapat terjadi secara langsung dan juga interaksi sosial yang terjadi secara tidak langsung. Apa sih contohnya, Pak? Kalau misalnya interaksi sosial secara langsung, yaitu interaksi sosial yang terjadi secara tatap muka. Misalnya saya ngobrol dengan kamu, nah itu bisa dikatakan dengan interaksi sosial secara langsung. Jadi di situ tuh kita dapat melakukan kontak secara langsung gitu. Nah, kalau interaksi sosial tidak langsung itu contohnya kita berkomunikasi dengan orang melalui media. Misalnya kalian nelpon sama temannya, itu bisa dikatakan dengan interaksi sosial tidak langsung. Dan syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Ada yang tahu nggak apa itu syarat terjadinya interaksi sosial? Baik, saya akan menjelaskan ya mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Yaitu syaratnya harus ada kontak sosial dan komunikasi. Kalau misalnya kita berhadapan secara langsung tapi nggak ada komunikasi, itu nggak bisa dikatakan dengan interaksi sosial, karena kita nggak melakukan suatu hubungan komunikasi. Dan interaksi sosial juga dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial bersifat asosiatif dan interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Ada yang tahu nggak interaksi sosial asosiatif itu seperti apa dan contohnya itu bagaimana? Ya betul, kerjasama. Jadi interaksi sosial asosiatif itu merupakan suatu interaksi sosial yang tujuannya itu untuk menyatukan untuk apa sih? Melakukan kerjasama, terus asimilasi, akulturasi kayak gitu. Namun interaksi sosial juga dapat bersifat disosiatif. Nah, ini kebalikannya dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Kan kalau asosiatif itu menimbulkan dampak positif, misalnya menimbulkan dampak kerjasama. Nah, itu kan bagus kan dampaknya. Nah, kalau disosiatif itu dampaknya negatif. Jadi asosiatif sama disosiatif itu berlawanan. Nah, contoh dari interaksi sosial disosiatif itu contohnya kayak persaingan, kontravensi, dan perlawanan. Saya rasa materi yang saya sampaikan sudah jelas, dan apabila dari kalian yang masih bingung nih, masih ingin bertanya-tanya, dipersilakan. Kira-kira di sini ada yang mau nanggepin atau mau bertanya atau berpendapat? Ada yang mau bertanya atau
Dapat gak? Enggak. Ya, kamu. Berarti yang dikatakan interaksi sosial itu enggak adanya reaksi antara satu pihak dan lainnya kayak. Iya betul. Jadi interaksi sosial itu ada aksi dan ada reaksi. Jadi kalau saya ngomong sama kamu tapi kamu nggak merespon omongan saya, itu nggak dikatakan interaksi sosial. Ya. Saya rasa cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan pada pertemuan kali ini saya berharap kalian dapat memahami